Jumpa lagi di Opini Budiman. Saya sekarang berada di ruang Rumah Kudus Bentara Budaya sambil menyaksikan bagaimana persidangan, bagaimana pembelaan dari Putri Chandrawati dan Barada Richard Eliezer. Tuntutan dan rangkaian pembelaan telah disampaikan di depan mahkamah. Tuntutan oleh jaksa penuntut umum dan pembelaan disampaikan oleh para terdakwa dan juga kuasa hukumnya. Jaksa menuntut Sambo dengan tuntutan seumur hidup. Jaksa menuntut Putri Chandrawati dengan tuntutan 8 tahun penjara. Jaksa menuntut Richard Eliezer dengan tuntutan lebih berat 12 tahun penjara. Tuntutan 12 tahun bagi Richard Eliezer memang terasa berat dan dirasakan publik sangat tidak adil. Bagi publik, Richard Eliezer adalah penguak fakta. Tapi bagi jaksa, dia bukan penguak fakta, tapi adalah pelaku. Bagi publik dan lembaga pelindungan saksi dan korban, Richard Eliezer adalah justice kolaborator. Tapi bagi jaksa, Eliezer adalah eksekutor. Bagi jaksa, Eliezer tidak berhak menyandang justice kolaborator karena dia adalah pelaku dan belum secara formal mendapatkan penetapan dari pengadilan negeri. Itu membuat status justice kolaboratornya menjadi mengambang alias tidak jelas, pada LPSK juga adalah lembaga negara. Bagaimana menempatkan status Richard Eliezer dalam drama Duren 3? Tak bisa lain mencoba membuka kembali arsip-arsip pemberitaan yang ada soal kasus drama Duren 3. Paling tidak 4 kali Presiden Joko Widodo meminta agar kasus drama Duren 3 ini dibuka setransparan mungkin, dibuka seakuntabel mungkin. Apakah benar yang terjadi adalah tembak-menembak sebagaimana diskenariokan oleh Verdi Sambo? Dari rentetan potongan berita yang terbentang hampir 6 bulan, mungkin bisa jelas duduk soal kasus Richard Eliezer. Dari potongan pemberitaan itu jelas terungkap bahwa Richard Eliezer adalah orang yang mengungkapkan fakta, orang yang meruntuhkan skenario telah terjadi tembak-menembak. Richard Eliezer bertemu dengan tim khusus, kemudian mendapatkan fakta yang sebenarnya. Yang terjadi bukanlah tembak-menembak, tetapi adalah perintah menghajar atau perintah menembak dari Verdi Sambo kepada Richard Eliezer. Richard Eliezer kemudian bertemu dengan Kapolri dan mengakui bahwa dia hanyalah disuruh oleh Verdi Sambo. Disitulah runtuhlah kemudian skenario dari Verdi Sambo. Eliezer di depan mahkamah mengakui dia memang menembak. Eliezer kemudian meminta maaf telah menembak Yosua. Tapi penembakan itu bukan atas kehendaknya sendiri, tapi atas perintahnya sang jenderal. Jadi bagi publik, Eliezer amat berjasa untuk mengungkap kasus tersebut. Eliezer juga membantu Presiden Jokowi dengan kejujurannya menceritakan apa adanya, menceritakan kasus yang dialaminya secara transparan. Meskipun bagi kepolisian atau bagi Verdi Sambo mungkin keterus-terangan, kejujuran dari Eliezer bisa saja tidak mengenakkan karena itu membongkar dan sekaligus menelanjangi bagaimana kemudian rekayasa perkara itu terjadi. Sehingga sangat masuk akal pula kemudian jika ibunda dari Eliezer meminta tolong kepada Presiden Jokowi untuk memperhatikan nasib dari Eliezer. Tapi secara legal dan normatif sangat masuk akal juga. Kemudian kalau Presiden Jokowi bereaksi tidak ingin mencampuri proses peradilan. Meskipun kejaksaan itu adalah bagian dari eksekutif. Sebetulnya di negeri ini tidak ada kekuasaan yang benar-benar merdeka. Meskipun konstitusi menegakkan kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka. Terlalu banyak intervensi-intervensi yang terjadi. Tapi jika membaca Undang-Undang Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban, LPSK memang bisa memberikan rekomendasi untuk keringanan penjatuhan pidana, pembebasan bersyarat,
dan remisi tambahan dan hak narapidana sesuai yang diatur dengan undang-undang. Untuk memperoleh penghargaan berupa pengurangan penjatuhan pidana, LPSK bisa memberikan rekomendasi tertulis kepada penuntut umum maupun kepada menteri yang mengurusi hal demikian. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa LPSK kemudian mengintervensi kewenangan penuntutan yang disodorkan, yang diberikan kepada Kejaksaan Agung. Karena Undang-Undang LPSK memberikan kewenangan kepada LPSK untuk memberikan rekomendasi pengurangan hukuman. Bagi Sambo tentunya bisa saja apa yang dikatakan keterus-terangan Richard Eliezer bisa saja dikonstruksikan sebagai pengkhianatan terhadap Sambo dan pengkhianatan terhadap korps kepolisian. Sehingga skenario-skenario yang coba ditutupi itu kemudian terungkap. Tapi bagi bangsa ini peran Richard Eliezer sangat bagus, sangat besar karena dia membongkar kejahatan-kejahatan dan kemudian dia membongkar perilaku-perilaku menyimpang dari anggota-anggota kepolisian. Persidangan memang masih akan berjalan setelah pembelaan disampaikan, boleh jadi jaksa akan mengajukan replik dan boleh jadi kemudian penasihat hukum akan mengajukan duplik dan baru sampai kepada penuntutan. Masih ada perdebatan yang belum terlalu jelas apa sebetulnya yang menjadi pemicu duduknya soal sampai kemudian Sambo emosinya naik dan kemudian memerintahkan Richard untuk menembak atau menghajar Yosua. Apakah betul ada pemerkosaan, ada kekerasan seksual yang kembali disampaikan oleh Putri Chandrawati ketika menyampaikan pembelaan untuk menyanggah konstruksi bahwa yang terjadi adalah perselingkuhan seperti yang dikatakan oleh jaksa penuntut umum. Masih juga ada perbedaan apakah Richard Eliezer itu eksekutor seperti dikonstruksikan oleh jaksa atau sebenarnya justice kolaborator yang diyakini oleh LPSK dan diyakini oleh publik. Publik menantikan bagaimana hakim mengelola berbagai fakta, berbagai bukti dan memutuskan keyakinan putusannya terhadap drama Duren 3. Yang pasti orang yang paling berjasa dalam pengungkapan kasus ini adalah Barada Richard Eliezer. Dialah yang pantas mendapatkan penghargaan karena dialah yang mengungkap terjadinya upaya-upaya untuk menutupi perkara itu. Itu menurut keyakinan publik termasuk keyakinan saya. Tapi bagaimana dengan majelis hakim? Ya sebaiknya kita tunggu saja bagaimana hakim menjelaskan dan memberikan terang dalam kasus drama Duren 3 yang melibatkan banyak orang, jenderal dan sejumlah perwira, tetapi juga menimbulkan aib yang besar bagi kepolisian Republik Indonesia.